Pemirsa, IHSG mencetak rekor baru dengan sempat menembus di level 9.100 pada perdagangan Kamis 15 Januari 2026, menjadi all-time high terbaru dalam sejarah pasar modal Indonesia. Lalu bagaimana pemerintah mempertahankan konsistensi IHSG agar terus naik? Telah terhubung secara virtual tim pakar Bakom RI Fitra Faisal. Assalamualaikum, selamat petang Mas Fitra. Waalaikumsalam, selamat petang Mbak Cica. Ya, Mas Fitra, IHSG hari ini ditutup menguat 42,82 poin atau 0,47% di angka 9.075, bahkan sempat menembus 9.100 all time high sepanjang sejarah. Menurut Anda, faktor apa yang mendorong penguatan signifikan ini, Mas Fitra? Ya, jadi alhamdulillahnya ya kita melihat bahwa sepanjang setahun terakhir kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu zonanya merah semua ya. Karena post Trump itu sudah banyak dinamika yang terjadi sehingga kalau kita bayangkan dari awal tahun lalu itu indeks bahkan sempat masuk ke level 5 ribuan tapi sekarang sudah all time high ya 9.000, bahkan sampai menyentuh 9.100. Nah, di tahun lalu bahkan kalau kita lihat beberapa prediksi yang paling bullish sekalipun ya, setidaknya kalau kita lihat di sampai semester 1 tahun 2025, itu banyak analis yang melihat bahwa tahun 2025 paling banyak, paling tinggi 7.800. Sehingga posisinya di akhir tahun yang lalu 2025 8.600 itu pun sudah di atas prediksi yang paling bullish. Nah, ketika kita memasuki tahun baru, ini berlanjut ya rally-nya sampai 9 ribuan. Nah, sebenarnya apa sih yang kemudian membuat tren ini semakin cukup signifikan ya? Yang pertama adalah tentunya kalau kita melihat data-data ekonomi ya, ini juga kemudian menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik ya. Dari bulan November, Desember ada Mandiri Spending Index yang meningkat, angka PMI yang meningkat, angka Foreign Exchange Reserves yang juga menyentuh hampir near all time high ya 156,5 billion US dollar. Itu membawa sentimen positif dan membawa ekspektasi sampai tahun 2026 ini, karena biar bagaimanapun kalau kita bicara mengenai emiten atau kinerja emiten, yang dilihat adalah return on equity-nya salah satunya ya. Jadi equity itu bisa tumbuh salah satunya karena ada prospek pertumbuhan. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 dilihat lebih positif dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, tapi yang kedua kalau kita bicara mengenai periode, ini periode yang paling signifikan naiknya ya di bulan Januari, karena berikutnya di bulan Februari itu akan ada beberapa periode-periode pengindesan internasional atau yang bisa disebut rebalancing, baik itu dalam konteks MSCI maupun FTSE. Jadi ada beberapa emiten-emiten, ada beberapa kinerja saham yang memang dibuat ya lebih tinggi, karena dengan demikian itu bisa kemudian mengundang ya arus investasi masuk ketika dia masuk ke indeks-indeks yang terpatri di standar internasional seperti misalnya MSCI atau FTSE, yang mana kalau kita lihat MSCI itu akan masuk mulai awal Februari, sekitar 10 Februari, kemudian diikuti dengan indeks FTSE di akhir Februari atau awal Maret. Nah, ini setiap adanya periode rebalancing ini dengan adanya pelibatan beberapa saham-saham yang sebelumnya tidak masuk menjadi masuk, itu akan ada potensi sekitar 1 sampai 2 billion US dollar hanya untuk hari itu saja. Nah, sehingga kalau kita melihat ya potensinya ini akan bisa memicu capital inflow ya ke dalam negeri, bisa menguatkan rupiah dan pada akhirnya bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita ya secara signifikan di tahun 2026. Nah, memang kalau kita lihat ada sedikit decoupling ya antara nilai rupiah dengan adanya peningkatan ya all time high dari saham, tetapi tidak diikuti oleh kinerja dari rupiah yang Ya, sangat signifikan. ya. Ini bisa dijelaskan kenapa? Karena memang paling banyak ini lebih banyak daripada aktivitas domestik ya. Jadi asing masih wait and see. Sementara di sisi yang lain kita melihat kinerja rupiah juga banyak dipengaruhi oleh faktor ekspektasi terhadap kemarin ada pelebaran defisit ya. Jadi dari 2,78% ke 2,9% itu sedikit banyak mempengaruhi kinerja rupiah, tetapi ini masih dalam rentang yang Oke. wajar menurut saya. Nah, untuk kemudian menguatkan rupiah sebenarnya kita memerlukan juga fasilitasi dari regulator terutama dari IDX sini untuk memfasilitasi ya saham-saham yang memang berpotensi untuk masuk ke MSCI maupun FTSE itu jangan diganggu ya, supaya kemudian bisa mengundang capital inflow dari luar negeri itu lebih banyak Mhm, lagi. Itu mhm. potensi-potensi yang ke depan yang bisa kita lihat Mbak Cica.
Tadi Anda sebutkan bahwa investor asing ini masih wait and see begitu. Jadi bisa dikatakankah apakah kenaikan IHSG saat ini itu lebih didorong oleh faktor domestik, Mas Faisal? Ya masih faktor domestik, tapi kalau kita bisa melihat dalam beberapa hari terakhir atau bahkan sepekan terakhir, itu posisi net buy asing ya sudah positif ya dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Jadi ini sudah mulai asing masuk ya ke beberapa saham-saham tertentu karena begini, asing itu kerjanya adalah bukan semata-mata melihat fundamental, tetapi mereka melihat volume atau aktivitas transaksi. Nah, ketika aktivitas transaksi meningkat, sistem mereka ya AI based sudah mengidentifikasi bahwa ini adalah saham-saham yang berprospek untuk meningkat terus begitu, maka mereka masuk, jadi ada upward spiral. Nah, ini yang harusnya tetap kita jaga karena ini berpotensi untuk juga secara makro ini bisa mempertahankan kinerja dari rupiah gitu. Itu yang sebenarnya bisa kita lihat. Nah, yang lain ya kalau kita bicara mengenai aspek yang jauh lebih komprehensif, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 itu sebenarnya lebih baik ya dibanding tahun 2025. Apalagi kalau dibandingkan dengan regional peers atau bahkan dibandingkan dengan global economic conditions. IMF beberapa waktu yang lalu bahkan sudah menilai bahwa Indonesia on the bright spot ya. Kenapa bright spot? Karena yang lainnya sedang keruh ya, sedang bertarung, sedang berkecamuk gitu. Sementara pilihan-pilihan investasinya itu semakin terbatas. Apalagi dalam hal ini ya, kalau kita bisa melihat posisi China. China itu cash in hand-nya cukup banyak karena mereka sudah meng-cash in banyak dari USD Treasury, mereka sudah jual USD kepemilikan obligasi US, mereka punya cash on hand. Ini taruh di mana? Mau taruh obligasi atau mau taruh equity market? Nah, salah satu pilihan-pilihannya yang bisa menjanjikan Oke. return yang tinggi adalah ya di regional Asia, ASEAN dan dalam hal ini Indonesia termasuk yang sangat menjanjikan begitu, Mbak Cica. Mas Fitra, ini IHSG sudah mencapai all time high. Lalu kemudian apakah ada resiko koreksi yang perlu diwaspadai investor ah, setelah IHSG mencetak rekor baru ini? Bila ada ini, apa saja resikonya Mas yang harus diwaspadai? Ya, risiko pasti akan selalu ada ya. Namanya IHSG itu pasti akan ada naik dan turunnya. Tapi kita harus melihat bagaimana trajektori ke depan. Maka yang bisa kita lihat ke depan adalah jangan sampai ini kita melihatnya cuma dari sisi jangka pendek saja. Kalau jangka pendek pasti kita akan segera panik. Tapi kalau coba kita bandingkan tahun lalu, sempat deep down, masuk deep dive ke level yang sangat rendah ya, bahkan sampai ada trading halt, tetapi bisa kemudian rebound dengan cukup signifikan. Nah, kenapa bisa rebound? Karena potensi pertumbuhan ekonomi ini masih tetap solid. Masih kita 5% dan bahkan di tahun ini bisa di atas 5%. Itu yang kemudian menjadikan fondasi untuk kemudian penopang ISG ke depan. Meskipun dalam hal ini kita bisa melihat dalam konteks yang masih fragile, tetapi kalau misalnya pemerintah dalam hal ini bisa kemudian lebih spending ke aktivitas yang lebih produktif, yang mana itu adalah case-nya untuk pemerintah sekarang, bagaimana Danantara, kemudian spending dari APBN yang untuk kemudian sektor-sektor yang produktif, ini kemudian bisa membantu ya perkembangan dari ISG itu. Tidak terkecuali adalah peran dari regulator. Jadi jangan sampai regulator justru membatasi ya pergerakan dari konteks potensi capital inflow ini dengan beberapa saham tertentu yang kemudian justru disuspend ya dalam konteks ingin mendapatkan potensi inflow dari luar negeri, justru dibatasi pergerakannya. Nah, Oke. ada beberapa window tertentu yang harus kita perhatikan ya, salah satu window-window review dari MSCI dan FTSE. Nah, setelah itu baru kemudian sistem masih bisa bekerja lebih baik lagi ya untuk kemudian mengendalikan atau memoderasi harga. Tetapi dalam periode review jangan sampai ada konsulen-konsulen tersebut gitu, Oke. Mbak. Terakhir Mas Fitra, menurut analisa Anda bagaimana prospek IHSG dalam jangka menengah hingga jangka panjang? Apakah pasar ini masih berpeluang mencetak rekor baru lagi nih di tahun 2026? Sangat mungkin karena JP Morgan sendiri sudah mengidentifikasi bahwa tahun ini tahun 2026 itu bisa menyentuh 10.000 indeksnya. Jadi bahkan kalau kita melihat dari pergerakannya sampai hari ini 9.100, mungkin di kuartal 1 ini ya sudah bisa sampai 9.500 gitu. Itu jadi bahkan akhir tahun bisa lebih dari 10.000, sangat mungkin sekali apabila trajektorinya tetap seperti ini, sentimen positif tetap kita jaga dan aktivitas pemerintahan dalam hal ini berjalan dengan baik begitu Mbak Cica. Oke, baik. Terima kasih Mas Fitra Faisal, tim pakar Bakom RI atas waktunya dalam dialog dalam laporan 8 petang hari ini. Selamat petang Mas Fitra, Assalamualaikum.